Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Safitri, NIM 2019-12035. Mata kuliah Pengauditan 1A. Kali ini, saya akan membahas kasus Enron dan Cap Arthur Andersen. Kasus Enron. Enron merupakan gabungan perusahaan internet dan Houston Natural Gas. Perusahaan Enron ini bergerak dalam industri energi yang kemudian didiversifikasi usaha yang sangat luas. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai pada bulan Desember tahun 2001 dan berlanjut pada tahun 2002 yang berdampak pada pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia. Awal dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard yang telah memanipulasi laporan keuangan, yaitu dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar AS, padahal mereka perusahaan saat itu tengah mengalami kerugian. Hal itu dilakukan karena keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus tersebut juga melibatkan warga Amerika Serikat, salah satunya Wakil Presiden Amerika Serikat. Kasus Enron dapat penulis kemukakan informasi dari berbagai sumber berikut. Yang pertama, Board of Directors tidak memperhatikan kegiatan apa saja yang sudah mengakibatkan bisnis tidak lancar, yang di dalamnya mengandung unsur konflik seperti transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, atau dikenal juga insider trading, seperti praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Yang ketiga, awal tahun 2001, partner Cap Andersen melakukan evaluasi untuk mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan karena resiko yang tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dan hasil evaluasi memutuskan untuk mempertahankan Enron sebagai klien Cap Andersen. Yang keempat, pada Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Laporan dengan laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar, naik 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. Laporan tersebut berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Yang kelima, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Hal itu dilakukan karena terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Yang keenam, Enron dan Cap Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, atau yaitu penghambatan terhadap proses peradilan. Yang ketujuh, dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. Yang ke-8, pada pertengahan Juni 2002, Cap Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron. Sementara Cap Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Yang ke-9, CEO Enron Kenneth Lai mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, Cap
Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada Cap Anderson. Perusahaan Enron yang menjadi hancur membawa dampak negatif bagi banyak pihak. Pihak yang bangkrut dan dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi juga karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya, atau yang dikenal social impact. Miliaran dolar kekayaan investor lenyap seketika saat harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai Cap telah mengecewakan kepercayaan dari pihak stakeholder atau prinsipal untuk memberikan sesuatu informasi mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari kepala. Pihak agen manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya dengan merupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Dampak kasus Enron dan Cap Anderson di Amerika bahkan di Indonesia. 1. Untuk melindungi para investor, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau dikenal dengan SOX dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas mendaftar Cap yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Yang terakhir, menyelidiki Cap dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu. Yang kedua, dari dampak ini, untuk menjamin independensi auditor, maka Cap dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, melarang Cap memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. Yang keempat, Cap dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, Chief Accounting Officer, controller klien sebelumnya bekerja di Cap tersebut dan mengetahui klien tersebut setelah setahun sebelumnya. Yang kelima, dari dampaknya, SOX melarang untuk memanipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintahan kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC. Dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. Yang keenam, International Federation Accountant atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower sebagai berikut. Para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja, tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, EICPA dan The Big Five Cap di Amerika mendukung inisiatif reform yang melarang Cap untuk menawarkan jasa internal audit dan juga jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit Cap yang bersangkutan. Arthur Andersen, member di Amerika Serikat, dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron. Akibatnya, member Arthur Andersen di beberapa negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan
KPMG Australia, dan sejumlah negara lainnya. Perkembangan terakhir yang terjadi pada Andersen LLP dapat mempengaruhi hubungan kerjasama perusahaan yang berdiri sejak 1968 itu dengan Andersen. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kasus Enron dan Cap Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi, aturan itu malah dilanggar. Pelanggaran yang awalnya dinilai memberi keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya malah menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan Cap Arthur Andersen. Cap yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh Cap Arthur Andersen karena perbuatan mereka sendiri yang membuat kedua-duanya menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan Cap Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap Cap tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di Cap Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus tersebut ini. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.